Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 95, Rena, sang pemilik restoran, yang saat itu berada di tempat kerjanya. Malam ini, melalui seorang pegawai kurirnya, teleponnya tersambung. Re, coba aku bicara dengan pemesannya. Tolong kasihkan HP-mu ya. Iya mbak, siap, jawab sang pengirim. Lalu, telepon itu, tiba-tiba, diberikan ke salah seorang wanita, yang ada di sebelahnya Kenshin. Pengirim itu berkata, "Mbak maaf ya, ini owner kami mau bicara." Teng-teng, jreng-jreng, dikira, wanita yang ada di sebelah Kenshin ini, adalah si Nita, yang memesan roti. Gadget itu pun diterima. Terlihat ia mengangkatnya. Terdengar, owner restoran membuka salam. Seperti sebelumnya, tak lupa ia memperkenalkan diri. "Halo selamat malam, ini Mbak Nita ya, maaf saya mengganggu nih, perkenalkan, nama saya Rena, si Rena Larazati, owner restoran." Di saat mendengar nama tersebut, sambil memegang HP, cewek yang ada di sebelah Kenshin ini, yang tak lain, sama namanya, jadi tersenyum-senyum, tertawa kecil. Sampai-sampai, tangannya, menutup mulutnya sendiri. Oleh karena itu, dia pun menjadi pusat perhatian orang yang ada di sekitarnya. Lalu, segera saja, dia memberitahukan perihal dirinya. "Oh maaf ya mbak, saya ini, bukan Nita. Tapi nama saya, adalah Rena." Ketika terdengar nama yang sama disebut, beberapa detik, antar mereka, saling terdiam. Rupanya, Rena yang pemilik restoran. Setelah mendengar jawaban itu, ia pun tertawa pula. Seakan tak percaya, dia balik bertanya, "Mbak Nita, bisa aja bercandanya. Masa kita namanya sama?" Karena ia mengira, hanya sekedar bercanda. Owner itu menyambung kalimatnya lagi. "Oh ya mbak, untuk roti yang baru datang itu, kita kenakan tanpa biaya ya. Tanpa bayar alias bebas biaya. Itu sebagai tanda permintaan maaf kami." Lalu, cewek yang bernama sama, ada di dekat Kenshin ini, membalasnya. "Maaf mbak sebelumnya, saya ini nggak bercanda loh. Tapi nama saya, memang beneran, adalah Rena, si Rena Larazati. Kalau mbaknya kagak yakin, ini lombanya." Bicara sama kakaknya Nita. Mendengar hal yang demikian, si pengirim roti, yang lagi berdiri itu, jadi terdiam. Kayaknya dia menyimak pembicaraan dua wanita, yang baru ia ketahui, bernama sama, bicara dalam telepon. Apalagi, si Niken, sempat menyela, dengan bertanya, "Lo Sai, apa pemilik restoran itu, namanya sama dengan kamu ya?" Sementara, saat owner itu mendapat tawaran, untuk bicara dengan kakaknya Nita, tiba-tiba, hatinya, menjadi deg-degan gitu, kesana kesini, berdetak tak menentu. Ia pun jadi tak mengerti. Padahal, belum juga, dilihatnya, cowok tersebut. Lalu, si Rena yang bersama Niken ini, bicara, "Ini mbak, kakaknya Nita ada di sini. Ini ya, saya kasihkan teleponnya." Owner restoran menjawabnya, "Ya sih, lah, kan." Rena yang bersama Niken itu pun, berbisik di hati, sepertinya, rada ada sesuatu gitu. Kok tiba-tiba bicaranya wanita ini, jadi kagak menentu ya? Sedikit ia merasa aneh. Lalu, ia menatap Kenshin sambil berucap, "Ini mas, pemilik restonya mau bicara." Kenshin pun, menerimanya, tanpa memperkenalkan namanya. Segera, dia membuka salam. Kemudian, ia bilang, "Iya mbak, ini saya, ada apa ya, apa ada yang bisa saya bantu nih?" Sang pemilik restoran masih terdiam, hingga Kenshin mengulang lagi ucapannya. "Halo mbak, masih tersambungkah telepon ini?" Mendengar tanya itu, Rena, pemilik restoran, akhirnya menjawab, "Halo juga, ya mas, maaf ya, ini masih tersambung." "Itu saya tanya, Mbak Nita ada ya di situ?" Kenshin pun menjawabnya, "Kalau Nita di sini, nggak ada mbak." "Emangnya ada apa ya?" Owner resto itu bertanya lagi. "Lo kalau gitu, yang barusan bicara dengan saya, berarti bukan Mbak Nita beneran ya?" Kenshin menjawabnya, "Iya, benar mbak, memang bukan. Kalau teman saya ini, namanya adalah Rena." Kenshin melihat wanita yang ada di sampingnya. Begitu pula sebaliknya. Waduh, mereka saling melihat nih ceritanya. Lalu, pembicaraan itu berlanjut.
Sang owner bicara. Oh, berarti namanya benar sama ya? Maaf ya, saya tadi mengira hanya bercanda. Kalau begitu, minta tolong sampaikan ya Mas, ke Mbak Nita, masalah yang saya jelaskan tadi. Kenshin pun menjawabnya. Iya Mbak, nanti saya sampaikan. Tapi sebenarnya, roti itu dipesan untuk tamu saya, yang kebetulan tadi bicara dengan Mbahnya. Sang owner restoran menyahutnya. Oh gitu ya Mas, maaf banget nih. Oh iya, tolong sampaikan juga permintaan maaf saya ya ke temannya tadi. Lalu, tiba-tiba, Kenshin jadi teringat tentang sebuah hal. Entah mengapa, angannya melayang, langsung tertuju ke sebuah nama. Nama itu nama yang sama dengan orang yang bicara dengannya di telepon ini. Karena Kenshin terdiam, tak kunjung menjawab, sang owner resto itu jadi bertanya. Halo, masih tersambungkah ini? Kenshin segera menyahutnya. Tanpa ditanya alasannya, ia langsung bicara sendiri. Ini masih tersambung Mbak. Maaf ya, karena baru saja saya teringat jika di waktu dahulu pernah punya teman sekolah yang namanya sama dengan Mbahnya.